Orang miskin bekerja sama kerasnya, jika tidak lebih keras, daripada mereka yang terlahir kaya. Akan tetapi, kerja keras itu jarang menghasilkan kekayaan karena kemiskinan sebagai sebuah sistem dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Anda hanya memiliki cukup uang untuk bertahan hidup sampai besok, tetapi tidak pernah cukup untuk keluar sepenuhnya. Pendidikan yang buruk, sistem keuangan yang rakus, kesempatan kerja yang rendah, semuanya berpadu untuk memastikan Anda tetap miskin selamanya. Tidak ada jalan yang jelas untuk keluar darinya. Jadi, dalam banyak kasus, Anda harus memaksakan diri untuk keluar. Dan beginilah cara Anda melakukannya. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Langkah pertama, terimalah kenyataan bahwa segala sesuatunya harus berubah. Saatnya Anda dan diri Anda sendiri berbicara sebentar. Duduklah dan pikirkan tentang hidup Anda, kehidupan yang akan dijalani anak-anak Anda, dan apa yang akan terjadi jika segala sesuatunya tetap sama. Bertentangan dengan apa yang Anda pikirkan, kebanyakan orang miskin menjadi sangat pandai menjalani gaya hidup miskin. Mereka menemukan ritme, dan meskipun kedengarannya sulit dipercaya, mereka menjadi berpuas diri. Dan ini tidak berarti bahwa mereka menyukai atau menikmati gaya hidup mereka. Itu artinya mereka tidak terburu-buru untuk mengubah apapun. Agar seseorang dapat keluar dari perangkap kemiskinan, ini perlu menjadi prioritas. Segala sesuatu tentang gaya hidup miskin perlu diubah. Dan bagi kebanyakan orang, ini adalah identitas mereka saat ini, dan tentu saja, mereka takut kehilangannya. Namun kenyataannya, orang ini perlu menghilang. Oke, langsung menghilang. Anda harus menyingkirkan diri Anda saat ini dan menjadi orang lain. Anda harus mengorbankan orang-orang yang tidak menguntungkan pertumbuhan Anda. Terkadang mereka bahkan teman atau keluarga Anda. Anda tidak dapat membantu orang lain sampai Anda membantu diri Anda sendiri terlebih dahulu. Saat ini, Anda tidak dalam posisi untuk membantu siapapun. Jadi, banyak hal perlu diubah. Setelah Anda memahami secara mental dan emosional bahwa Anda tidak punya pilihan lain selain berubah, prosesnya akhirnya dapat dimulai. Langkah kedua, analisis hidup Anda dengan jujur dan singkirkan semuanya. Anda tidak dapat membuat kemajuan nyata apapun sampai Anda mendapatkan inventarisasi yang jelas tentang hidup Anda sedetail mungkin. Ini bukan tentang membuat diri Anda terlihat baik. Sebaliknya, bersikaplah jujur pada diri sendiri. Mulailah dengan keuangan Anda. Berapa banyak uang yang Anda hasilkan dan terima? Berapa banyak yang Anda belanjakan setiap bulan? Uraikan semuanya ke dalam topik-topik yang relevan seperti makanan, transportasi, langganan, utilitas, hiburan, pakaian, perawatan keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Kebanyakan orang, terlepas dari situasi keuangan mereka, tidak tahu kemana perginya uang itu. Jika Anda tidak pernah melacak pengeluaran Anda, lakukanlah selama 30 hari, tetapi lakukanlah dengan cara yang sangat jujur. Saat Anda hampir menyelesaikan laporan pribadi ini, Anda akan terkejut melihat betapa banyak uang yang Anda belanjakan yang mungkin dapat digunakan untuk hal yang lebih baik. Apapun itu, Anda memerlukan gambaran yang jelas ini karena ini akan memungkinkan Anda untuk melanjutkan ke langkah nomor 3. Identifikasi kebutuhan minimum untuk bertahan hidup. Disinilah Anda akan bekerja. Tinjau profil pribadi dan identifikasi jumlah minimum yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup. Ini berarti Anda akan mengalokasikan sumber daya hanya untuk bagian yang paling penting. Menjaga lampu tetap menyala, menjaga air dan gas tetap mengalir, dan beberapa makanan yang cukup baik untuk menyelesaikan pekerjaan. Kecepatan Anda untuk keluar dari kemiskinan sepenuhnya bergantung pada kemampuan Anda untuk hidup seminimalis mungkin. Hidup Anda akan menyebalkan, oke, namun hidup Anda tetap menyebalkan saat ini. Jika Anda mengidentifikasi kebutuhan minimum untuk bertahan hidup, Anda siap untuk langkah keempat. Hentikan semua hal lainnya setidaknya selama 6 bulan. Salah satu cara utama kemiskinan menghancurkan Anda adalah dengan menempatkan Anda dalam keadaan mendesak yang konstan. Benar, kan? Anda membutuhkan uang tunai sekarang, bukan dividen selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Anda tidak mampu menghabiskan beberapa bulan untuk berlatih atau mencari peluang yang lebih baik jika setiap minggu dan setiap bulan dihabiskan untuk prioritas yang mendesak dan tidak dapat dihindari. Disinilah saatnya menghentikan semua hal lain yang tidak benar-benar diperlukan. Anda perlu membangun ruang bernapas selama beberapa bulan, dan ini adalah bagian yang tidak ingin dilakukan orang. Pertumbuhan adalah hasil dari mengorbankan masa kini demi masa depan yang lebih baik. Dan kebanyakan orang tidak ingin mengorbankan apapun, bukan? Jadi, jujurlah pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya akan Anda rugikan? 6 bulan kesengsaraan relatif demi kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dalam jangka panjang. Anda akan keluar dari situasi ini dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah Anda miliki. Berikan diri Anda setiap keuntungan yang Anda bisa dan singkirkan semua yang membuat perjalanan Anda lebih panjang.
Dan ini perlu terjadi sekarang. Oke, semakin lama Anda tetap dalam kemiskinan, semakin tinggi harga yang harus dibayar untuk keluar. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang berakhir dalam kemiskinan turun-temurun. Mereka tidak pernah berhenti berdarah. Prioritas Anda adalah membelanjakan uang sesedikit mungkin, sehingga dengan sedikit yang tersisa, Anda dapat mulai membangun momentum. Langkah nomor 5, dapatkan pekerjaan atau tingkatkan volume pekerjaan Anda. Disinilah Anda menggunakan sumber daya yang Anda dapatkan dari poin sebelumnya. Jika Anda tidak memiliki pekerjaan, dapatkan pekerjaan. Sebanyak Anda ingin menjadi jutawan dalam jangka panjang, Anda perlu fokus pada 6 hingga 12 bulan ke depan dalam hidup Anda. Anda harus melakukan apapun yang Anda bisa untuk meningkatkan penghasilan Anda. Jika Anda sudah memiliki pekerjaan, cara termudah untuk mendapatkan lebih banyak adalah dengan meningkatkan volume pekerjaan Anda. 1 atau 2 jam per hari dengan hidup minimalis akan membuat perbedaan, terutama jika tempat kerja Anda saat ini membayar lembur. Ingatlah bahwa semua yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu akan dibayar 50% lebih banyak. Dan jika tidak ada peluang untuk menambah volume di tempat kerja Anda saat ini, manfaatkan ekonomi pertunjukan. Kirim barang untuk Postmates atau Glovo. Mengemudi untuk Uber. Cari pekerjaan di Craigslist. Bantu usaha kecil di daerah Anda dengan cara apapun yang membuat Anda dibayar saat ini. Anda belum bisa menjadi mewah? Oke, Anda membutuhkan uang tunai tambahan sebanyak mungkin. Langkah nomor 6, prioritaskan utang berbunga tinggi yang mendesak. Karena Anda sekarang menghabiskan lebih sedikit dari sebelumnya, dan mudah-mudahan Anda menemukan cara untuk sedikit meningkatkan penghasilan Anda. Sekarang, saatnya untuk mengatasi rasa sakit terbesar dalam hidup Anda. Utang. Sekarang, sistem diatur sedemikian rupa sehingga mengambil keuntungan dari orang miskin dan kurang berpendidikan. Hanya karena Anda membuang kartu kredit tidak berarti uang yang Anda pinjam ikut hilang bersamanya. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak akan pernah menggunakan pinjaman gaji lagi. Oke, perhatikan semua utang yang Anda miliki dan lihat mana yang memiliki bunga tertinggi. Bunga adalah persentase dalam kontrak Anda dari apa yang akan Anda bayar di atas uang yang Anda pinjam. Jika Anda tidak tahu, jadikanlah prioritas untuk mencari tahu. Hampir semua yang Anda hasilkan yang tidak digunakan untuk bertahan hidup harus digunakan untuk melunasi utang berbunga tinggi yang Anda bawa. Mengapa? Karena setiap hari utang itu tidak dibayar, Anda berutang semakin banyak uang. Utang adalah versi modern dari rantai. Oke, selama Anda memilikinya, Anda tidak akan pernah bisa bebas. Langkah nomor 7, simpan uang kebutuhan pokok untuk 1 bulan. Karena Anda telah melakukan analisis pada langkah ketiga, Anda sekarang tahu persis berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan. Kami tahu menabung bukanlah keahlian Anda, tetapi langkah ini sangat penting. Apa yang terjadi jika Anda kehilangan pekerjaan atau mengalami keadaan darurat medis? Tanpa tabungan, Anda akan terjerat lebih banyak utang, lebih banyak rantai, lebih sedikit kebebasan, lebih banyak kemiskinan untuk jangka waktu yang lebih lama. Beginilah cara Anda harus memikirkan tabungan Anda. Anda memilikinya di sana untuk melindungi diri Anda dari masa-masa sulit karena Anda tahu betul bahwa hanya masalah waktu sampai masa-masa sulit itu datang. Anda benar-benar berlomba untuk menyiapkan dana minimum ini secepat mungkin. Ini adalah langkah besar pertama untuk melepaskan diri dari urgensi yang ditimbulkan oleh kemiskinan. Mudik aja, bunga tinggi hingga 8,25% per tahun. Ditimbulkan oleh kemiskinan. Langkah ke-8, kesampingkan kesombongan, terimalah setiap pemberian yang bisa Anda dapatkan. Anda tidak tahu berapa banyak sistem yang disiapkan untuk membantu Anda karena, kenyataannya, mereka tidak pandai memberitahu semua orang tentangnya. Jika Anda bisa makan gratis, lakukanlah. Jika tetangga Anda bisa menjaga anak Anda saat Anda bekerja, lakukanlah. Jika kota mengizinkan Anda menggunakan transportasi umum karena status keuangan Anda, lakukanlah. Oke, Anda tidak akan pernah terlalu baik untuk naik bus atau berjalan kaki ke tempat kerja, terutama sekarang ketika uang ini dapat digunakan untuk melunasi utang buruk yang Anda miliki, atau dapat digunakan untuk dana tabungan Anda. Gunakan kupon makanan. Jangan membeli PS5 dengan cek stimulus. Temukan program di daerah Anda yang dirancang untuk membantu. Salah satu sumber daya yang paling kurang dimanfaatkan di luar sana adalah perpustakaan. Anda tahu gedung-gedung yang tidak pernah Anda kunjungi? Perpustakaan sangat keren dan jika mereka menciptakannya hari ini, biaya berlangganannya akan sangat mahal. Pada tahap ini, yang terpenting adalah membuat kemajuan. Oke, singkirkan kesombongan Anda dan tetaplah rendah hati dan teruslah maju. Selalu ingat permainan jangka panjang yang Anda mainkan. Langkah nomor 9, identifikasi peluang berkelanjutan
berkelanjutan untuk meningkatkan penghasilan Anda. Pada langkah kelima, Anda memaksa diri untuk meningkatkan volume pekerjaan Anda. Meskipun ini menyelesaikan pekerjaan untuk jangka waktu pendek hingga menengah, ini akan membebani Anda. Jika fokus terakhir Anda adalah meningkatkan jumlah jam per hari kerja yang dapat Anda monetisasi, sekarang saatnya untuk meningkatkan gaji per jam Anda. Dan ada dua cara untuk mencapainya. Pertama, promosi dalam organisasi tempat Anda bekerja saat ini. Dan kedua, pekerjaan dengan gaji lebih tinggi di organisasi yang berbeda. Kata kuncinya di sini adalah berkelanjutan, yang berarti bahwa begitu Anda beralih, Anda dapat dengan yakin memperkirakan bahwa Anda akan memperoleh lebih banyak daripada yang Anda peroleh saat ini selama 12 bulan mendatang. Ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Anda perlu menggunakan sedikit waktu yang tersisa dalam hari Anda untuk mencari peluang kerja lainnya. Manfaatkan pekerjaan baik yang Anda lakukan untuk membangun kepercayaan dengan calon pemberi kerja Anda. Jujurlah, oke, beritahu mereka bahwa Anda disiplin dan bekerja keras dan bersedia beralih untuk gaji khusus ini. Mudah untuk mencemooh tambahan $5 per jam. Tetapi jika saat ini Anda memperoleh $15 per jam, tambahan 5 berarti Anda baru saja meningkatkan pendapatan kerja Anda sebesar 33%. Beberapa promosi akan mengharuskan Anda untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab atau dengan cepat membangun keahlian baru. Dan karena inilah yang akan mengeluarkan Anda dari kesulitan, katakan ya untuk setiap peluang dan cari tahu di sepanjang jalan. Ini adalah prioritas Anda dalam hidup, Anda membutuhkan penghasilan tambahan. Langkah 10, mulailah membangun kredit yang baik. Dalam kata-kata JZ, Anda tahu apa yang lebih penting daripada membuang uang di klub striptis? Kredit. Alasan sistem ini menjepit dan mengunci Anda dalam kemiskinan adalah karena utang. Dan kredit hanyalah istilah utang yang berbeda. Semakin sistem yakin Anda dapat melunasi utang, semakin baik persyaratan yang Anda dapatkan. Begini cara membangun kredit yang baik dengan cepat. Pertama, Anda membayar tagihan tepat waktu. Riwayat pembayaran adalah faktor tunggal terbesar yang memengaruhi skor kredit Anda. Dan pembayaran yang terlambat dapat tetap ada di laporan kredit Anda selama 7 tahun. Jadi, jadikanlah membayar tepat waktu sebagai prioritas setiap saat. Kedua, lakukan lebih dari satu pembayaran per bulan. Semakin rendah saldo Anda, semakin cepat kredit Anda naik. Daripada melunasinya sekali di akhir bulan, lunasi setiap 2 minggu. Dan ketiga, minta batas kredit yang lebih tinggi. Karena ketika batas kredit Anda naik dan saldo Anda tetap sama, itu langsung menurunkan pemanfaatan kredit Anda secara keseluruhan, yang pada gilirannya meningkatkan kredit Anda. Setelah Anda dapat menunjukkan kepada orang-orang yang ahli dalam mengelola uang secara konsisten, Anda siap untuk langkah ke-11. Membiayai kembali utang jangka panjang dengan persyaratan yang lebih baik. Selama Anda memiliki banyak utang, Anda tidak akan pernah bebas. Semua yang Anda lakukan harus difokuskan untuk mengeluarkan Anda dari kemiskinan. Dan utang adalah cara mengukur kemiskinan di dunia modern. Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki situasi keuangan Anda adalah dengan membiayai kembali utang jangka panjang. Jika Anda telah melakukan semuanya dengan benar sampai titik ini, Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam mendapatkan persyaratan yang lebih baik saat Anda membiayai kembali. Ini berarti Anda dapat membayar lebih sedikit per bulan atau membayar dengan jumlah yang sama, tetapi melunasi utang Anda lebih cepat dari sebelumnya. Cukup datang ke bank, beritahu mereka tentang utang yang Anda miliki dengan persyaratan yang buruk, dan tunjukkan kepada mereka kredit baru Anda yang baik dan lunasi dengan utang baru yang tidak terlalu membebani keuangan Anda. Bank akan menawarkan konsultasi ini secara gratis. Tugas mereka 12, simpan uang kebutuhan pokok untuk 4 bulan. Pastikan mereka dapat menawarkan Anda kesepakatan kredit baru Anda yang baik dan lunasi dengan utang baru yang tidak terlalu membebani keuangan Anda. Bank akan menawarkan konsultasi ini secara gratis. Tugas mereka adalah memastikan mereka dapat menawarkan Anda kesepakatan yang lebih baik daripada pesaing mereka. Jadi, gunakan persaingan ini untuk keuntungan pribadi Anda. Langkah ke-12, simpan uang kebutuhan pokok untuk 4 bulan. Oke, jadi pada titik ini, hidup Anda mulai terasa lebih baik, bukan? Anda merasa lebih memegang kendali dan segalanya mulai berjalan sesuai rencana. Namun, disinilah orang-orang biasanya mengacaukan segalanya dan kembali ke kebiasaan lama. Orang lain akan melihat Anda melakukannya sedikit lebih baik dan segera menyeret Anda kembali ke titik awal. Tidak akan menjadi kata yang paling sering diucapkan. Sangat mudah untuk mengidentifikasi kekosongan uang, orang atau layanan yang hanya menginginkan uang Anda. Anda harus tetap tenang dan terus maju. Oke, jangan biarkan apapun menyabotase misi Anda. Sejauh ini berhasil, itulah sebabnya Anda akhirnya menemukan diri Anda dalam posisi untuk membangun landasan pacu. Gunakan posisi ini untuk menyisihkan uang kebutuhan pokok untuk 4 bulan. Ini adalah prioritas baru Anda. Karena lihat, oke, keadaan pasti akan memburuk pada titik tertentu, dan Anda harus siap menghadapinya. Jika tidak, semua yang telah Anda bangun bisa runtuh seperti rumah kartu dan membuat Anda kembali ke awal. Anda tidak datang sejauh ini hanya untuk datang sejauh ini dan kembali lagi. Langkah 13. Gunakan sumber daya gratis untuk membangun keahlian Anda dan memonetisasinya. Jadi, paruh pertama dari artikel ini memaksa Anda untuk mengendalikan keadaan, sementara paruh kedua mempersiapkan Anda dan menempatkan Anda pada posisi yang tepat untuk ini.
Beginilah cara Anda akan melompat dari kemiskinan ke kelas menengah. Pasar akan membayar Anda sebanding dengan apa yang dapat Anda tawarkan. Anda memerlukan keahlian berharga yang dapat Anda monetisasi. Beruntung bagi Anda hidup di masa terbaik dalam sejarah untuk ini. Anda memiliki seluruh perpustakaan berharga yang dapat Anda gunakan secara gratis. Jadi, gunakan internet untuk mempelajari hal-hal yang akan dibayar orang. Anda dapat mempelajari cara merenovasi furnitur lama secara daring. Anda dapat mempelajari cara menggunakan Microsoft Excel di YouTube dan benar-benar menggandakan gaji Anda. Pelajari cara mengelola profil media sosial. Pelajari desain grafis. Inilah indahnya zaman yang kita tinggali. Untuk apapun yang ingin Anda pelajari, ada seseorang di luar sana yang mendokumentasikan semuanya dan menyediakannya secara gratis. Pada tahap ini, jangan pernah membayar apapun yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Dan perhatikan baik-baik orang-orang yang menginginkan uang Anda. Sebagai aturan praktis, tidak ada skema cepat kaya. Mereka hanyalah orang-orang yang ingin menjadi kaya dari Anda. Langkah ke-14, jadilah kontraktor alih-alih karyawan. Disinilah lompatan sebenarnya terjadi. Saat Anda beralih dari karyawan menjadi kontraktor adalah titik krusial dalam lintasan Anda. Dan ada dua alasan utama mengapa menjadi pebisnis lebih baik daripada bekerja di bisnis. Pertama-tama, fleksibilitas. Anda tidak terkunci pada satu sumber pendapatan. Anda dapat melayani orang yang membayar Anda lebih banyak dan lebih dari satu klien pada saat yang sama. Dan kedua, pajak dan tunjangan. Masyarakat telah memutuskan bahwa kontraktor lebih berharga bagi pasar daripada karyawan. Jadi, itu memberi mereka persyaratan yang lebih baik. Anda membayar pajak lebih sedikit dan Anda menikmati lebih banyak kebebasan. Hari ketika Anda memutuskan untuk bekerja untuk diri sendiri, pasar mulai memperlakukan Anda secara berbeda. Jika Anda layak dalam apa yang Anda lakukan, Anda akan mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi Anda berasal dari kemiskinan. Ada rasa lapar di sana yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Rasa lapar ini akan menjadi keunggulan kompetitif Anda. Itu tidak akan membuat Anda puas hanya dengan ini. Itu akan mendorong Anda maju. Cepat atau lambat, Anda akan menemukan diri Anda dalam posisi untuk berkembang. Dan saat itulah Anda membawa bantuan. Langkah nomor 15, cari jalan keluar dari kemiskinan dengan berkelompok. Sendiri, Anda dapat memaksakan jalan keluar dari kemiskinan dan melewati batas menuju kelas menengah. Tetapi semuanya tetap bergantung pada Anda untuk terus berprestasi. Agar aman, Anda harus terus maju hingga Anda benar-benar menjauh dari kehidupan yang biasa Anda jalani. Disitulah Anda akan membutuhkan orang lain untuk membantu Anda, dan sebagai gantinya, Anda akan membantu mereka melakukan usahakan rumah itu dari depan akan tampak hal yang sama. Orang lain membawa pengaruh kolektif lebih kuat daripada jumlah bagian-bagiannya. Anda memiliki kekuatan dan kelemahan. Jika realitas baru yang Anda bangun ini akan bertahan lama, Anda perlu menutupi kelemahan tersebut dan orang lain dapat melakukannya untuk Anda. Jika Anda berhasil keluar dari kemiskinan, menjadi tanggung jawab Anda untuk membantu orang lain melakukan hal yang sama. Namun, berhati-hatilah dalam memilih orang yang akan Anda bantu karena sebagian orang ingin dibantu, sementara sebagian lainnya hanya menginginkan uang Anda dan akan menjadikan hal itu sebagai misi mereka untuk mengambilnya dari Anda. Berkorbanlah dan utamakan jangka panjang daripada jangka pendek, kawan. Jangan pernah lupakan itu. Dan jika Anda siap untuk berkorban dan mulai berinvestasi pada diri sendiri, kami menyediakan semua yang Anda butuhkan dalam aplikasi Alux. Melalui sesi pelatihan harian dan lusinan koleksi yang dikurasi oleh para pakar industri, Anda belajar cara bermain, naik level, dan mencapai tujuan Anda dalam waktu yang sangat singkat. Aplikasi ini tidak murah karena kami telah menggelontorkan jutaan dolar untuk menjadikannya sumber daya premium bagi para manajer, CEO, dan pengusaha papan atas. Namun, hanya dengan biaya makan enak di restoran, Anda dapat membuka akses selama setahun penuh. Lebih baik lagi, unduh aplikasi di ponsel Anda dan pindai kode QR di layar untuk mendapatkan diskon 25% untuk langganan tahunan Anda. Nah, kami penasaran, Alexa, bagi Anda yang berhasil keluar dari kemiskinan, bagaimana Anda bisa keluar darinya? Ceritakan kisah Anda di kolom komentar agar komunitas tahu bahwa hal itu mungkin. Dan bagi Anda yang masih bersama kami, Anda akan mendapatkan sedikit informasi tambahan. 18% dari semua orang yang hidup dalam kemiskinan mempelajari pelajaran di atas dan keluar dari kemiskinan. Itu benar. 1 dari 5 orang yang lahir dalam kemiskinan berhasil naik kelas, sehingga memberi anak-anak mereka kesempatan yang lebih baik untuk naik kelas. Berikut adalah sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Sebuah studi oleh Fidelity Investments menemukan bahwa 88% jutawan adalah jutawan mandiri, yang berarti mereka tumbuh di keluarga kelas menengah atau miskin. Hanya 12% orang kaya yang hidup saat ini yang mewarisi kekayaan mereka dan jumlah mereka menurun dengan cepat. Sekitar 41% jutawan mandiri berasal dari rumah tangga miskin menurut penelitian yang dilakukan oleh Thomas C. Corley. Itu hampir setengahnya.
Kelas menengah menyusut dan kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin melebar. Dunia akan segera terbagi menjadi dua dan tidak ada yang memiliki. Dan inilah saatnya Anda harus memutuskan di sisi mana Anda ingin berakhir. Teknologi, pendidikan tingkat lanjut, uang, dan kesehatan semuanya akan segera dikomersialkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia kita perlahan-lahan menjadi permainan pay to win. Kami harap Anda siap. Jika Anda siap, silakan tulis kata siap di bagian komentar sehingga kami tahu Anda siap untuk apa yang akan datang. Sampai jumpa.